Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan kemampuan awal dan kesulitan belajar siswa bersama rekan saya Lindawati. Happy watching and enjoy the video. Kemampuan awal dan kesulitan belajar. Gejala-gejala kesulitan belajar. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk. Itu bisa muncul dalam bentuk perilaku yang menyimpang atau menurunnya hasil belajar. Menurunnya hasil belajar ini dapat dilihat dari rendahnya hasil latihan, baik latihan di kelas maupun PR. Juga menurunnya hasil ulangan harian atau tes yang ditandai dengan diperolehnya nilai-nilai yang rendah. Berikut beberapa gejala sebagai tanda adanya kesulitan belajar. Misalnya, A. Menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. B. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dusta, dan lain-lain. C. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Selain hal tersebut, gejala kesulitan belajar juga terlihat pada anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar dapat diamati dari sikap serta tingkah lakunya. Jika ia menunjukkan gejala-gejala yang nampak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kemungkinan anak didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Dengan mengenali gejala tersebut, kesulitan belajar pada anak didik juga dapat dikenali dengan melakukan penyelidikan dengan cara sebagai berikut. 1. Observasi, yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Dilakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri subjek. Kemudian diseleksi untuk dipilih sesuai dengan tujuan pendidik. 2. Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan melihat catatan. B. Faktor yang mempengaruhi sumber belajar. Faktor yang mempengaruhi sumber belajar yaitu faktor yang mampu menyebabkan perubahan atau perkembangan pada sumber belajar tersebut. Perubahan atau perkembangan sumber belajar dapat terjadi dalam hal bentuk, pemakaian, hingga cara penggunaan sumber belajar. Faktor yang mampu mempengaruhi sumber belajar dapat menjadikan sumber belajar tersebut semakin baik dan sesuai jika diterapkan pada pembelajaran. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi faktor pembelajaran, yaitu 1. Keadaan pemakaian. Ini merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sumber belajar. Keadaan pemakaian ini meliputi banyak hal seperti latar belakang, sumber pengguna, tingkat kecerdasan, kondisi sosial, jumlah pemakaian, dan kondisi pemakaian pada umumnya. 2. Nilai budaya dalam masyarakat. Utamanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber belajar yang tidak dirancang, terutama jika penggunaan lingkungan sekitar untuk sumber belajar saja kita belum mempelajari sebuah tradisi. Namun masyarakat yang memiliki tradisi sangat tertutup akan sangat sulit untuk mempelajari, dan ketika masyarakat sudah mulai terbuka, maka tradisi tersebut bisa dijadikan sumber belajar langsung, bahkan sekaligus bisa melestarikan. 3. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi mempengaruhi terhadap produksi atau pengadaan dan juga penyebaran sumber belajar. Baik, selanjutnya adalah jenis kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar secara umum mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus maupun umum, baik disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis
proses psikologi dasar maupun sebab-sebab lain sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggi tinggal kelas atau tidak naik kelas. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Juga tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan belajar bisa mencakup pengertian yang luas, diantaranya learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learner, dan learning disabilitas. Di sini sudah dijelaskan secara rinci bahwa learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar potensi dasarnya tidak dirugikan. Akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar rendah atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak tercapai. Contohnya, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah dimulai. Kemudian, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan psikologis atau gangguan psikologis lainnya. Contohnya, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih, maka ia tidak dapat menguasai dengan baik. Kemudian underachiever mengacu kepada siswa yang tubuhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul dengan IQ 130 sampai 140, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau rendah. Selanjutnya yaitu slow learner. Slow learner adalah siswa yang lambat atau lamban dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Contoh, siswa yang memerlukan bantuan guru atau temannya secara terus-menerus dan meminta tambahan waktu ketika mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah learning disabilities. Ini mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Contohnya, membolos, tidak mengerjakan PR, suka mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak teratur dalam kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Ini adalah poin terakhir, yaitu strategi menyelesaikan kesulitan belajar. Mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik perlu diketahui sejak dini agar segera dipikirkan cara mengatasinya. Cara mengidentifikasi kesulitan belajar dapat dilakukan dengan mengamati perilaku dan kemampuan anak dalam segala aktivitas, seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengejar. Berikut beberapa strategi dalam menyelesaikan kesulitan belajar. 1. Menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Menggunakan metode pembelajaran dengan mengaktifkan prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi yang baru dan yang masih berhubungan. Penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Strategi selanjutnya yaitu 2. Sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Kemudian 3. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran, siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif. Guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Cara mengatasi kesulitan belajar dalam melibatkan siswa ini memerlukan kesabaran dan kemampuan guru. Kemudian self-monitoring. Self-monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilakunya yang dimunculkan. Contohnya, siswa yang telah menyelesaikan tugas matematika dapat mengevaluasi pekerjaannya dengan melihat jawaban benar dan melaporkan berapa jawaban benar yang dikerjakan. Setelah itu, setelah beberapa hari menyelesaikan beberapa tugas matematika, guru dan siswa dapat melihat laporan kemampuan belajar. Dari sini, guru dapat mengetahui apakah siswa masih mengalami kesulitan atau tidak. Selanjutnya yaitu instruksi secara langsung. Fokus kepada proses dari instruksi yang disampaikan. Program ini dapat diterapkan pada beberapa bidang akademis seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan sebagainya. Instruksi disampaikan dengan langsung bertatap muka pada siswa, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang dipelajari, serta menekankan program praktek dan penyampaian materi yang berulang. Kemudian 5. Peer tutoring. Guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang lain dalam memahami materi yang dipelajari. Bekerjasama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan dalam belajar, didukung oleh adanya kebebasan dalam menyampaikan materi sesuai dengan analogi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah self-instruction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal. Di sini juga dijelaskan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak. 1. Menjalin komunikasi dengan guru kelas. 2. Mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. 3. Orang tua harus peka kepada kondisi anak, tidak menuntut berlebihan di luar batasan kemampuan yang dimiliki anak, juga tidak mengabaikan kelemahan yang terdapat dalam diri anak. Yang keempat, berikan motivasi pada anak. Yang kelima, hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman yang lain. Kemudian yang terakhir, 6. Mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Ini adalah akhir dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas, kalian bisa setel ulang video ini dan pause. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.